dilihatnya sepeda motor ada berdiri di situ dalam keadaan hidup lampunya. Jadi sepeda motor dan kardus, sebungkus kardus. Kemudian Bu, setelah datang polisi, kemudian bagaimana kondisi di dalam kardus ini? Kondisi dalam kardus itu dalam keadaan tertutup. Tapi setelah polisi datang, polisi menurunkan benda itu, kardus itu, dan dibuka dengan senjata tajam ya. Hai, welcome to Art Talkers. Banyak sekali urusan bisnis memicu terjadinya sebuah kasus mengenaskan. Kalau nggak masalah cinta pasti duit. Sekarang kisah nyata dari dalam negeri ke kota Medan serta dialami oleh seorang gadis yang sangat cantik dan pekerja keras. Cukup menyedihkan apalagi peristiwanya pada saat bulan puasa tahun 2018. Ketika masyarakat baru saja selesai makan sahur, mereka menemukan hal yang membuat kaget warga sekitar. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Saya kenalkan kamu dengan seorang gadis keturunan Tionghoa dari kota Medan bernama Rika Karina atau Huang Lisa. Lahir pada 14 Mei 1997 dan merupakan anak yang ceria meskipun tubuhnya kecil mungil. Ibunya bernama Sarinah dan ayahnya Muhammad Sahuri tinggal di Jalan Tangguk Bongkar, Medan. Ini di sekitaran Mandala. Dirinya adalah alumni SMK PAB dan lulus pada tahun 2014. Semenjak itu, gadis tersebut bekerja menjadi SPG di sebuah gerai kosmetik yang ada di Plaza Millennium. Meskipun pendiam dan lebih suka menyendiri, namun Rika sangat pintar dalam dunia marketing. Menurut pamannya yang bernama Robi, Rika tidak tinggal bersama kedua orang tuanya karena lumayan jauh dari tempat kerja. Dia numpang di kediaman rekanan di daerah Marelan. Ini lebih dekat dengan Plaza Millennium tadi. Namun jika sedang libur, dia baru pulang ke rumah orang tua. Awalnya sering naik angkutan umum. Lama-kelamaan ada seorang teman yang bernama Tony meminjamkan motor Scoopy buat dipakai kerja. Pada awal tahun 2018, ibunya juga cerita bahwa Rika ngaku udah punya pacar dan bakalan nikah secepatnya. Orang Padang katanya, namun belum berani memperkenalkan pada ayah ibu. Pelan-pelan, emaknya cuma berpesan semoga dia baik-baik aja, jaga diri serta jangan macem-macem dulu. Semua bermula pada akhir Maret 2018 saat berjaga di toko tempatnya bekerja. Rika didatangi oleh seorang pria bernama Hendry atau Ahen yang bertanya-tanya tentang paket bedak. Mau dijual lagi katanya. Lelaki tersebut kemudian beli 2 paket dengan harga masing-masingnya Rp250.000. Ternyata dalam waktu beberapa hari saja bedaknya laku dan Hendry pun datang lagi ke tempat Rika, membeli bedak yang sama sebanyak 7 paket dengan nilai Rp1.750.000. Mereka pun saling tukar nomor handphone dan pembelian selanjutnya malah gadis itu yang mengantarkan ke rumah Hendry di Komplek Ivory Jalan Platina, Titipapan, Medan. Jadi kurang lebih seminggu sekali jika stoknya habis, pria yang sudah memiliki seorang anak ini akan mengirim pesan WhatsApp kepada Rika minta diantarkan 7 paket bedak, dibayar langsung cash saat barang diterima. Ini terjadi terus sampai 6 kali transaksi. Namun semua mulai berhenti pada pertengahan bulan Mei 2018 saat memasuki bulan puasa. Rika nungguin orderan langganan yang satu ini kok nggak ada pesan masuk. Dikiranya sih mungkin Pak Hendry libur kali ya pas Ramadan, makanya sempet didiamkan aja. Namun akhir bulan ternyata dirinya iseng nih kirim WhatsApp duluan yang berisi, "Apa kabar Pak, sehat kan? Udah 2 minggu lebih nih nggak belanja sama saya, apa sedang libur?" Langsung aja dibalas oleh pria berusia 31 tahun tersebut. "Ah, ternyata di tempat kamu tuh mahal banget. Saya dapat dari pasar Sambas harganya Rp230.000 per paket dengan merek yang sama. Jauh banget bedanya." Hal ini membuat Rika ragu-ragu sejenak dan bilang nanti mau ditanya lagi sama bosnya dulu ya. Pokoknya jangan belanja dari orang lain, bakal diusahakan katanya. Hendry pun bilang oke.
Keesokan harinya, Rika menghubungi lagi dan bilang bakal ngasih harga Rp230.000 per paket. Tapi jangan transaksi di toko, ketemu di luar aja. Hal ini disetujui oleh Henry dan mereka janjian berjumpa di sebuah SPBU di sebelah Millennium Plaza. Namun janji pertama batal sebab lelaki itu ada urusan mendadak. Diundur menjadi tanggal 31 Mei 2018, di mana Henry memesan 17 paket bedak bersama skincare lainnya ya dengan total uang senilai Rp4.170.000 yang langsung dibayarkan di SPBU tersebut. Namun kala itu ternyata produk nggak ready stock. Rika bilang 4 hari lagi baru masuk dan bakal diantar ke tempat Henry. Hal ini disepakati oleh keduanya. Ternyata pada 4 Juni 2018 barangnya belum ada juga. Permintaan overload katanya. Henry ngejar terus dengan mengatakan, "Saya perlu dagang nih, semingguan lagi lebaran. Langganan udah nanyain terus, itu duit perlu diputer, modal saya nggak banyak." Namun karena belum mendapatkan jawaban yang pasti, akhirnya pria tersebut minta uangnya dibalikin. Dia mau belanja di pasar Sambas aja. Namun Rika cuma jawab, "Ya nggak bisa gitu, duitnya udah masuk ke sana. Kita udah order dan bayar, tinggal nunggu barang dateng. Minta waktu 4 hari lagi deh." Namun Henry tetap ngotot minta uangnya dikembalikan. 4 hari itu lumayan lama, udah bisa duitnya dipakai untuk modal belanja yang lain. Bahkan lelaki tersebut kemudian mengancam kalau dananya nggak dipulangi sekarang juga, mau ngelapor dan langsung ceritain ke bosnya Rika. Inilah yang bikin gadis itu kesal, lalu bilang akan datang ke rumah Henry untuk ngobrolin masalah ini dan bisa memberikan penjelasan lengkap. "Ya silakan datang aja, tapi bawa uang saya sekalian," katanya. Hingga pada Selasa malam 5 Juni 2018, datang juga Rika ke tempat pria tersebut di perumahan Ivory dengan menggunakan motor Scoopy yang bernomor plat BK5875 ABM pada jam 10 lewat sepulang kerja. Saat itu ternyata istri dan anak Henry sedang berada di rumah mertua. Diajaknya Rika masuk dan ngobrol. Bukannya memberikan uang yang diminta, malahan gadis ini marah dan bilang bisnis produk begini nggak selalu ada stok. Wajib sabar, karena kalau overload ya kita jadi sistem pre-order. Mau minta uang kembali juga nggak bisa, kan duitnya nggak ada sama saya. Kita mungkin bisa ngerti juga ya, Henry ini kan kerjanya serabutan. Apalagi menjelang lebaran, customernya ngejar terus. Ntar bilangnya 4 hari lagi, ternyata masih belum ada, kan susah juga. Sementara di pasar Sambas selalu ready stock. Jadi dia nggak peduli, harus balik uangnya sekarang juga. Inilah yang membuat keduanya berdebat hebat, sama-sama bertahan dengan keinginannya. Kata kasar mulai keluar dari mulut Rika yang membuat Henry sakit hati. Semua pun tak terkendali sampai lelaki tersebut mendorong tubuh sang gadis ke tembok dengan kuat, mengambil pisau dari dapur dan menyerang Rika di leher serta pergelangan tangannya hingga perempuan itu menghembuskan nafas terakhir di usia yang ke-21 tahun. Setelahnya karena panik, Henry memasukkan tubuh mungil tersebut pada sebuah tas, dibungkus dengan kardus popok dengan sangat rapih, lalu dengan menggunakan motor milik Rika, dia membawanya ke sebuah gang bernama Melati 1 Jalan Karya Rakyat Medan Barat yang berada di sebelah gereja HKBP Ampera. Ditaruh di sana dengan kunci motor masih melekat dan lampu tetap dinyalakan, berharap ada yang mencuri atau membawa kendaraan tersebut. Kemudian helm milik Rika dibuang gak jauh dari lokasi ini. Henry kembali ke rumahnya dengan menggunakan becak motor sekitar jam 3 pagi. Lalu beres-beres dengan menyingkirkan tas dan sendal milik gadis itu yang masih tertinggal ke Sungai Deli di daerah Titipapan, Medan. Subuh itu sebagian masyarakat sudah keluar karena bulan puasa jadi pada cepat bangun ya. Termasuk seorang pria bernama Darwis yang berprofesi sebagai pedagang martabak. Dia habis sahur di warung dan menemukan motor Scoopy dengan lampu menyala. Cukup aneh dengan kardus yang ada di atasnya. Segera bersama beberapa teman menghubungi kepala lingkungan bernama Ibu Rominar Huta Barat. Karena ada noda yang mencurigakan, mereka langsung melaporkan pada petugas Polsek Medan Barat yang langsung bersama warga membuka benda tersebut dan ditemukanlah tubuh tak bernyawa Rika di sana. Segera diantarkan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk otopsi lanjutan. Dari plat nomor kendaraan itu kemudian diperiksa pemilik STNK-nya yaitu temennya, Tony. Lanjut diantar ke paman si Rika bernama Robi dan orang tuanya untuk membantu mengidentifikasi temuan tersebut.
Dikonfirmasi memang itu adalah putri mereka yang bekerja sebagai SPG kosmetik di Plaza Millennium. Tentu ini sangat menyedihkan bagi keluarga, sebab Rika kan anak baik dan gak punya musuh. Siapa yang kira-kira tega melakukannya? Sang ibu awalnya berpikir jangan-jangan ini perbuatan pacarnya yang orang Padang itu, tapi gak ada satupun yang mengenal sosok tersebut. Menurut Kapolresta Medan, Kombes Dadang Hartanto, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dengan melacak nomor handphone si Rika kemana aja di malam kejadian. Semua mengarah ke rumahan Ivory tempat Hendry tinggal. Ternyata ada tetangga saat itu yang melihat lelaki tersebut mengendarai Scoopy keluar kompleks sambil membawa karton popok di boncengan belakang. Tetangga tahu bahwa motor itu bukan miliknya. Hal ini diperkuat dengan CCTV di Gang Melati 1. Terekam Hendry meninggalkan motor bersama dengan kardus dan langsung lari. Pihak berwajib segera mengejar pria tersebut di rumahnya pada 7 Juni 2018 serta sempat melepaskan timah panas karena mencoba kabur dari para petugas. Setelah tertangkap baru deh mengakui perbuatannya, dan semua ini karena masalah uang Rp4.170.000 yang menurut Hendry sudah dipakai untuk kepentingan pribadi Rika. Dia nggak percaya tentang pre-order gituan, apalagi dulu ngajak transaksinya di luar toko. Lagian saat ditagih malah gadis itu yang lebih galak dan berkata kasar nyakitin hati. Hendry gelap mata lalu menghabisi tanpa ampun. Ia mengatakan bahwa mereka mempunyai hubungan transaksi ya, perdagangan. Perdagangannya berupa barang kosmetik. Transaksi tersebut selama ini memang berjalan dengan lancar dalam beberapa bulan. Sebesar Rp4.100.000 ini tidak dikirim barang oleh si korban. Korban kemudian berinisiatif setelah pulang dari kerja untuk datang ke rumah si pelaku. Mereka melakukan debat, kemudian sampai memuncak, akhirnya menimbulkan emosi. Dia masukkan kardus, kemudian dia letakkan di atas kendaraan, kemudian kendaraan tersebut ditinggal di dekat gang di jalan umum. Nah, ini harapannya memang untuk ditemukan oleh masyarakat. Sidang terhadap lelaki tersebut sempat mengalami penundaan ya, sebab kaki Hendry keseleo. Dia terjatuh di kamar mandi rutan kelas 1A Tanjung Gusta Medan. Dimulai lagi per akhir November 2018 dengan mendengarkan keterangan saksi dan tuntutan jaksa. Sampai pada keputusan akhir di Pengadilan Negeri Medan per hari Selasa 19 Februari 2019, Hakim Ketua Tengku Masrul menyatakan bahwa pria itu bersalah dengan sengaja melakukan penyerangan yang mengakibatkan nyawa orang lain melayang. Pelanggaran pasal 338 KUHP. Hendry alias Ahen dijatuhi hukuman penjara 14 tahun kurungan, dikurangi masa tahanan sebelum sidang. Tentu pihak keluarga Rika kecewa dengan putusan ini, namun gak mau banding. Sementara istri Hendry yang bernama Vina menangis di pengadilan sebab merasa kehilangan tulang punggung keluarga. Dia kini wajib kerja cuci gosok dan pindah dari rumah sewa mereka ke tempat yang lebih kecil. Saya mau ingatkan kamu bahwa kasus ini disadur 100% dari berbagai sumber di internet dengan tidak mengubah apapun. Tujuannya agar kita bisa jaga diri serta mengambil pelajaran berharga dari kisah Rika tanpa mau membuka luka lama yang pernah terjadi, tidak berniat menyudutkan siapapun, serta memohon maaf jika ada perkataan yang salah. Bagaimana nih menurut kamu? Apakah yakin bahwa uang yang diributkan itu sudah terpakai untuk urusan pribadi Rika atau memang udah terlanjur dibayarkan pada agen karena sistem pre-order ya harus bayar dulu? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain, dan untuk ingat jaga kesehatan kamu juga. Terima kasih.